Pakistan kembali mengguncang panggung internasional usai keberhasilan uji coba rudal balistik terbaru yang mereka kembangkan. Pada Sabtu lalu, militer Pakistan mengumumkan keberhasilan peluncuran rudal balistik permukaan ke permukaan dengan jangkauan mencapai 450 km. Hasil uji coba tersebut dikabarkan melampaui ekspektasi, menunjukkan akurasi dan efektivitas yang mengesankan. Kabar sukses ini langsung disambut hangat oleh Presiden Asif Ali Zardari, Perdana Menteri Shehbaz Sharif, serta para petinggi militer Pakistan. Mereka memberikan apresiasi kepada para ilmuwan, insinyur, dan pasukan yang terlibat dalam pengembangan dan pengujian rudal tersebut. Penghargaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mewujudkan proyek militer strategis itu. Angkatan Darat Pakistan menjelaskan bahwa peluncuran rudal ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tetapi juga sebagai langkah untuk menguji kesiapan operasional pasukan mereka. Selain itu, uji coba bertujuan untuk memastikan keandalan sistem navigasi canggih dan kemampuan manuver rudal yang diklaim semakin presisi. Pakistan menekankan bahwa pengujian ini merupakan bagian dari rencana besar mereka untuk memperkuat pertahanan di tengah dinamika kawasan yang kian tidak menentu. Keberhasilan uji coba rudal tersebut tidak lepas dari sorotan dunia, terutama mengingat hubungan yang kian memanas antara Pakistan dan India. Ketegangan semakin menguat setelah seorang diplomat senior Pakistan di Moskow mengungkapkan informasi mengejutkan. Dalam sebuah wawancara, diplomat tersebut menyatakan bahwa dokumen intelijen yang bocor menunjukkan India berencana melancarkan serangan militer terhadap Pakistan. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut memiliki kredibilitas tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Bahkan, diplomat itu menambahkan bahwa jika situasi berkembang menjadi ancaman nyata, Pakistan tidak akan ragu menggunakan seluruh kekuatan militer yang mereka miliki, termasuk persenjataan nuklir sebagai langkah defensif. Pernyataan itu sontak memicu eskalasi ketegangan antara kedua negara. Situasi yang semakin memanas antara Pakistan dan India memicu kekhawatiran global akan potensi konflik berskala besar. Pakar hubungan strategis asal India, Susan Sharin, memperingatkan bahwa jika perang pecah, hujan rudal kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Kedua negara dinilai berada dalam posisi yang sangat rentan, di mana serangan rudal bisa menimbulkan dampak luar biasa terhadap masyarakat sipil. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk menghadapi bencana tersebut diyakini akan sangat besar, dengan resiko yang tak bisa dianggap enteng. Kekhawatiran terbesar bukan sekadar serangan rudal, tetapi potensi perang nuklir yang mengintai di balik konflik tersebut. Pakistan dan India sama-sama memiliki senjata nuklir, dan resiko penggunaannya tidak bisa dianggap remeh. Senjata pemusnah massal ini memiliki daya rusak yang luar biasa, mampu menghanguskan wilayah luas hanya dalam sekali serangan. Sejarah pun mencatat betapa dahsyatnya dampak senjata nuklir seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Ledakan itu menewaskan lebih dari 200.000 orang seketika, dan ribuan lainnya menderita luka serius dengan efek radiasi yang bertahan hingga puluhan tahun. Pakistan kini tercatat sebagai negara ke-7 di dunia yang berhasil mengembangkan dan menguji senjata nuklir. Uji coba pertamanya dilakukan pada tahun 1998, dan saat ini Pakistan diperkirakan memiliki sekitar 170 hulu ledak nuklir. Jumlah tersebut jauh melampaui prediksi Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1999 yang memperkirakan Pakistan hanya akan memiliki sekitar 60 hingga 80 hulu ledak pada tahun 2020. Jika tren ini terus berlanjut, diproyeksikan Pakistan akan memiliki 220 hingga 250 hulu ledak pada tahun 2025. Lebih mengkhawatirkan lagi, Pakistan diketahui menyimpan hulu ledak nuklirnya secara terpisah dari rudal-rudalnya dan baru akan dirakit ketika siap digunakan. Senjata nuklir ini dianggap sebagai elemen penting dalam doktrin keamanan nasional Pakistan, terutama di tengah hubungan tegang mereka dengan India.
Selama puluhan tahun, Pakistan secara diam-diam mengembangkan program senjata nuklirnya. Meskipun menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, Pakistan tidak sepenuhnya mengakui perjanjian tersebut. Bagi mereka, NPT dianggap tidak menguntungkan, sehingga memilih untuk tidak terikat pada kewajiban yang diatur dalam traktat itu. Bagi Pakistan, senjata nuklir dipandang sebagai elemen penting untuk menahan ancaman dari negara-negara tetangga, terutama India. Secara aktif, Pakistan terus mengembangkan berbagai jenis hulu ledak nuklir beserta sistem pengirimannya, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah. Kendati demikian, jumlah pasti dari persenjataan nuklir yang mereka miliki masih menjadi rahasia, dan kemungkinan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi militer mereka. Tidak mau ketinggalan, India juga telah lama memperkuat kekuatan nuklirnya. Negara ini resmi mengakui diri sebagai negara nuklir pada tahun 1974, setelah melakukan uji coba pertama yang dikenal sebagai Pokhran 1. Langkah tersebut diikuti oleh serangkaian uji coba Pokhran 2 yang semakin memperkuat kapabilitas nuklir India di kancah internasional. Meskipun tidak ada pernyataan resmi mengenai jumlah pasti senjata nuklir yang mereka miliki, estimasi terbaru menyebutkan India saat ini memiliki sekitar 180 hulu ledak nuklir. India selama ini mengadopsi kebijakan No First Use atau NFU, yang berarti mereka berjanji tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dalam konflik apapun. Namun, pada Agustus 2019, pemerintah India sempat menyatakan akan mempertimbangkan untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Jika perubahan ini benar-benar terjadi, hal ini bisa memicu eskalasi dalam perlombaan senjata nuklir di kawasan Asia Selatan, memperbesar resiko konflik berskala besar antara dua negara bersenjata nuklir ini. Pada hari Minggu 5 Mei 2025, ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat. India mulai mengambil langkah drastis dengan membatasi pasokan air yang mengalir ke Pakistan. Salah satu langkah yang sangat signifikan dalam hubungan kedua negara. Menurut laporan dari kantor berita besar India, PTI, yang mengutip sumber anonim, beberapa bendungan yang ada di wilayah India termasuk di Jammu dan Kashmir telah memutuskan aliran air ke Pakistan. Wilayah ini, seperti yang diketahui, sudah lama menjadi pusat ketegangan antara New Delhi dan Islamabad. Ketegangan antara kedua negara ini semakin memanas setelah serangan teror yang terjadi pada tanggal 22 April 2025. Di Pahalgam, Jammu dan Kashmir yang menewaskan 26 warga sipil. Nah, sebagai respon India mengambil sejumlah tindakan tegas, termasuk membatalkan visa untuk warga Pakistan, merampingkan staf diplomatik Pakistan di India, menangguhkan perjanjian perairan Indus, serta menutup penyeberangan perbatasan Atari. Namun, Pakistan pun tidak tinggal diam. Negara itu segera membalas dengan menangguhkan perjanjian Simla, melakukan uji coba rudal di sepanjang garis pantainya, dan menghentikan layanan perdagangan serta visa dengan India. Konflik ini pun semakin rumit, dan dunia internasional mulai bersuara, terutama dua negara dengan kekuatan nuklir terbesar. Amerika Serikat yang khawatir dengan eskalasi yang terjadi, menekan agar kedua negara dapat menghindari konflik lebih lanjut di Kashmir setelah insiden penembakan massal terhadap turis pada tanggal 22 April. Pada 1 Mei 2025, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyampaikan bahwa Washington berharap Pakistan dapat mengambil langkah untuk memburu militan yang berada di balik serangan tersebut, yang diyakini bermarkas di wilayah yang dikuasai Pakistan. Di sisi lain, Vance juga mendesak India untuk menahan diri dan meredakan ketegangan, agar konflik tidak berkembang menjadi perang. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Rusia. Pada tanggal 4 Mei 2025, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa Rusia terus berupaya untuk membantu meredakan ketegangan antara kedua negara nuklir Asia ini. Dalam panggilan telepon dengan mitranya di Pakistan, Lavrov menegaskan bahwa Moskow siap mendukung upaya damai dan mencari penyelesaian politik terhadap situasi yang muncul setelah serangan teroris di Pahalgam.